Kalau Malik Sayyidin Ismail An-Nabhani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madadihi wa walihi wa salihi darain amin. Wa qala radhiyallahu ta'ala wa qala radhiyallahu anhu, berkata si Abdul Wahab Asy-Sya'rani fi lawakil anwar qudsiyah, dalam kitab Waqi'ul Anwar Qudsiyah. Waya, adapun kitab tersebut Al-Hudul Kubra, yaitu perjanjian yang besar, ataupun dinamakan kitab Al-Hudul Kubra. Wa khida alaina al-ahdu tamul an min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa khida dan diambil alaina atas kita al-ahdu tamul am, yaitu perjanjian yang sempurna, al-amu dan juga umum, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sudah punya perjanjian dengan kanjeng Nabi secara umum. Allah nakbala, yaitu tidak menerima kita min ahadin, dari seseorang, min asrari dari berbagai kejelekan, dari kejelekan hadiahkan, yaitu hadiah. Kita sudah punya perjanjian dengan bunda Rasul bahwasanya kita tidak akan pernah menerima hadiah dari orang-orang ahli maksiat, dari orang-orang fasik, walaupun hadiah. Contohnya kardola mati, contohnya seperti orang-orang dolim, nggak boleh kita menerima hadiah dari orang-orang dolim. Wahil bid'ah, dan juga ahli bid'ah, ahli bid'ah. Fadlan, lebih-lebih an kufar, dari orang kafir. Li'annal mar'ah, karena sungguhnya seorang, li'annal mar'ah, karena sungguhnya seorang ma'aman ahabba, yaitu berserta orang yang dia cintai. Berarti kalau kita menerima hadiah dari orang fasik, dari orang-orang bid'ah, ahli bid'ah, orang-orang ahli bid'ah, atau orang-orang ahli dolim, atau orang-orang kufar, maka berarti kan suka kita. Sedangkan seorang tersebut akan dikumpulkan oleh Allah beserta yang dia cintai. Kalau jika saling cinta kepada Nabi, kalian akan berkumpul dengan Nabi. Kalian kalau cinta dengan aulia dan orang-orang soleh, maka kalian akan berkumpul dengan mereka. Sebaliknya, kalau sampai mencintai orang ahli dunia, kalau sampai mencintai orang-orang dolim, kalau kalian itu mencintai orang-orang bid'ah, ahli bid'ah, lebih-lebih kalian mencintai, senang, suka kepada orang kafir, maka sambian akan dikumpulkan dengan mereka. Naudzubillah. Makanya usahakan cinta tersebut simpanlah kepada orang-orang yang membuat diri kita dekat kepada Allah dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala nuhibba, karena tidak mungkin diterima kalau bukan karena cinta. Ada orang kafir, atau ada orang dolim, ada orang ahli bid'ah, kasih sesuatu sama kita lalu diterima, berarti kan cinta, suka. Kalau tidak suka, tidak mungkin diterima. Ini menurut kitab Anwarul Qudsiyah. Allah wala nuhibbu, dan tidak cinta kita an-nusyara, yaitu dikumpulkan kita. Sedang kita nggak mungkin suka dikumpulkan ma'adhalimin, beserta orang yang dolim, atau kita dikumpulkan mubtada'in, dengan orang yang bid'ah, suka model-model inilah itu, wala kafir, dan juga kita tidak mungkin kita cinta kepada orang kafir. Makanya hati-hati, dan dikarenakan satu perkara atau sesuatu barang, benda, kalian akan termasuk golongannya. Naudzubillah,
Nauzubillah min dzalik. Fa inna man qabila hadiyata haula mala biqalbihi ilahi daruratan. Fa inna man, maka sungguhnya orang qabilah yang menerima ya orang hadiyata haula'i, hadiah dari mereka-mereka, maka sungguhnya orang yang menerima hadiah dari mereka orang-orang zalim, mereka orang-orang ahli bid'ah, mereka lebih-lebih orang-orang kafir, malah biqalbi, maka cenderung orang biqalbi dan hatinya orang ilahin kepada mereka daruratan, dengan pasti. Kalau bikin umpama kita sering menerima dari orang zalim, dari orang-orang bid'ah, kita cenderung pada akhirnya nanti hati kita cenderung jadi suka juga, jadi nggak enak, jadi suka. Nah, makanya hati-hati, karena iman seorang kan diambil dari sedikit. Bisa jadi dari makanan, bisa jadi dari penampilan, bisa jadi ikut-ikutan, dan lain sebagainya. Makanya hati-hati. Kalau kita bisa mengontrol organ tubuh kita, maka kita lebih lagi mengontrol turun naiknya iman kita. Lebih-lebih itu hati kita harus kontrol. Kemana arahnya ruh kalian itu? Apa ruh kalian tersebut mengacu ke Allah, atau ruh kalian akan mentok ke dunia yang kalian pandang sekarang, yang kalian pijak sekarang, yang kalian jalani sekarang? Makanya tiap hari, tiap malam, tiap detik, tiap per jam kita harus tersebut menepuk dada, artinya dikontrol iman kita. Illa kecuali antahifahu, yaitu mengepung yaitu hati, al-inayatu, yaitu al-inayatu kenapa al-inayatu yaitu mentingkan disuluki dan berjalan raya di syahid atas tangan guru nasihin yang memberi nasihat. Illa kecuali antahifahu, yaitu mengepung, mengelilingin kepada hatinya orang tersebut al-inayatu, yaitu mementingkan disuluki dan berjalan ala yadi syahin, atas tangannya guru nasihin yang memberi nasihat. Yasluku yang berjalan di dengan orang fi hadratit tauhid, di dalam hadratul tauhid, menghadirkan tauhid, menyatakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yasira, sehingga terjadi orang tersebut yasyadu, menyaksikan orang al-mulkad, yaitu menyaksikan kerajaan Allah, billahi azza wa jalla, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, wahdahu, yang maha tunggal, ya Allah. Jadi kalau orang tersebut belum sampai ke makomnya, jangan suka menerima pemberian ataupun dari mereka yang bid'ah, lebih-lebih pemberian dari orang kafir. Kalau bukan makomnya akan ikut hatinya, kecuali makomnya tinggi, sudah tidak ada di hatinya menaikkan Allah Subhanahu wa ta'ala atas petunjuk guru yang telah dia peroleh. Kalau orang itu sudah sampai ke makomnya, yaitu jadilah sudah dia jadi orang wali atau orang soleh, tidak pengaruh kalau dikasih apa makan pun ini tidak ada perbedaan. Makan ini biasa-biasa saja. Tapi kalau bukan makomnya, bukan kedudukannya, bukan kursinya, pasti dia goyang. Allah. Karena kalau orang wali itu tidak ada perbedaan antara batu bingkar dan mutiara, tidak ada perbedaan. Karena mengapa batu bingkar bisa jadi mutiara? Masalahnya karena Allah membuka kepada mereka hakikat daripada perkara tersebut.
Allahumma sholli ala Muhammad. Wa tahaqqaqu bidzalik, dan akan nyata dengan hal itu, dauqan, yaitu menyicip, merasa annahu idza tanazzala li nasabi syar'i, apabila turun li nasabi syara'i, dengan nasab-nasab syariat ataupun pelaturan, linisabi syara'i, bagi bernasab-nasab nisab syariat, pelaturan, lafaz nisab dikasih nuni dengan kasrah nunnya, adhafal umura, maka menyandarkan seorang tersebut al-umura, semua perkara, yal khalqi, yaitu ke makhluk, min ghairi wukufin, tanpa berhenti bangun beserta makhluk. Jadi kan ada manusia itu terbagi, ada manusia itu khusus namanya, ada khususul khusus, ada orang umum. Nah, jadi kalau mereka tingkatan mas orang umum, ini imannya turun naik, turun naik. Yang kencengnya kenceng, kadang molor, ini namanya orang umum. Dia belum pernah merasakan manisnya sholat. Ya seperti kita ini orang umum. Nomor dua, ada orang khusus. Orang khusus seperti orang-orang soleh, seperti orang wali, itu orang khusus. Ada khususul khusus, khususnya khusus, di atas lagi. Ranking nomor 1, siapa mereka? Para nabi, para mursalin, gitu. Nabi itu namanya levelnya level khusus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangankan kita bicara orang-orang khusus, ke level khusus saja sekarang wali tidak berpengaruh adanya dunia. Ada dia tidak susah, gembira, ada dan tidak adanya tidak ada perbedaan. Karena ikan udah makumnya. Ada dia bersyukur, tidak ada juga dia bersyukur. Karena pada hakikatnya ada dan tidak ada tersebut bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man lam yasluki al-'abdu ala yadi syahin la yashudul mulku bi babi ar-ra'yi illa lil khalqi. Wa man lam yasluki al-'abdu, selama tidak berjalan seorang hamba ala yadi syahin, atas tangannya guru, atas didikan guru. Nggak bisa orang itu sampai ke Gusti Allah kalau tanpa guru, tidak bisa. Gurulah pengantar rohani kita kepada Allah lewat pintu gerbang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa malam maslukil abdu, selama dia tidak berjalan seorang hamba ala yadi syahin, atas tangannya guru, didikan guru, ala yashadul mulku, dia tidak akan pernah menyaksikan kerajaan bibabi ra'yi, dengan jelasnya pendapat, illa lil khalqi, kecuali makhluk saja yang dia pandang. Makanya untung kalau kita punya guru, sementara kita diberikan cinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebaliknya tidak untung walaupun punya guru, kalau tidak ada rasa syauqan wa mahabban, syauqatan wa mahabbatan, kalau tidak ada rindu, kalau tidak ada kalau tidak ada cinta, rugi juga punya guru. Orang yang beruntung itu punya guru, kalau dia bisa cinta sama gurunya, kalau dia bisa rindu sama guru, itu beruntung. Sedangkan seorang santri kita tidak akan pernah menemukan kerajaan Allah, rahasia Allah, kecuali kita atas dituntunnya oleh guru kita. Ya, kalau kita semua tanpa guru, tanpa tunjukan dari guru, tuntunan dari guru, kita tidak akan pernah menemukan rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
melainkan ya sudah kita memandang, oh ini makhluk, oh ini gunung, oh ini pohon-pohon, oh ini semut contohnya. Tidak akan pernah menembus di balik rahasia makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita bicara kerajaan Allah, keraton Allah, tidak akan pernah. Jadi orang wali tersebut tetap awalnya pintu gerbangnya tetap dia ada pembukanya, guru-guru mereka. Nah, makanya ada dinamakan Sahibul Futuh, itu nama Sahibul Futuh, guru Sahibul Futuh. Yang pertama tidak ngerti, yang pertama tidak rindu, tiba-tiba berguru, jadi rindu. Pertama tidak takut, lalu takut kepada Allah, maka itu merupakan Sahibul Futuh. Walal minnata min dalik, dan juga tidak akan pernah menemukan pemberian min dalik dari hal itu illa walahu, sampai diberikan nyawa tidak merasa bahwa sampai dari Allah nyawanya, sampai diberikan mata, hidung, kaki, rumah, uang, rambut, tidak sadar bahwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi untuk melihat kerajaan atau rahasia di balik kehidupan ataupun di balik dunia tersebut. Wala yakadu yashadul minnata, dan tidak akan pernah dekat yashadu, menyaksikan ya seorang al minnata, ya pemberian lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan pernah merasakan bahwa sampeyan diberikan nyawa dari Allah, sampeyan diberikan rumah dari Allah, semuanya di Allah. Tidak sadar. Mengapa? Karena gelapnya hati kita dari pemberian Allah. Tapi kalau orang-orang dekat kepada Allah, disingkap semuanya oleh Allah. Di saat hati disingkap, maka semuanya akan jelas dan sadar bahwa kita nol, tidak punya apa-apa, yang punya melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wala yakadu yashadu, tidak mendekati, tidak akan wala yakadu yashadu, dan tidak akan pernah menyaksikan al-minnata, pemberian dari Allah Ta'ala semata-mata dari Allah, illa ta'ammulin wa tafakkurin, kecuali setelah mengangan-angan wa tafakkurin, dan juga akan bisa menyaksikan bahwa itu pemberian Allah, wa tafakkurin, dengan cara berpikir. Makanya gunakanlah pikiran kita di jalan Allah, angan-angan kita ke jalan Allah, karena angan-angan ini ada angan-angan bagus, ada angan-angan itu keji, jelek. Jadi yang bisa menimbang itu apa? Apabila kita punya ilmu. Al-ilmu mi'yarul insan. Ilmu itu merupakan timbangan daripada manusia. Oh ini salah, oh ini benar, oh ini pemikiran benar, oh ini pemikiran salah. Punya ilmu. Wa tafakkur, dan juga sumbernya harus kita mikir-mikir. Mikir tanda kebesaran Allah. Siapalah diri kita, dan mau kemana kita ini? Kita tiada, lalu kita hidup kecil, besar-besar, terus mau kemana kita? Kita punya istri, kita punya suami, kita begini begitu. Toh pada akhirnya ternyata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah dengan waktu yang singkat akan kita menyia-nyiakan umur kita yang ada? Ala anna tahqiqa, sungguhnya nyata tidak dari hal itu, annahu la yanbaghi muslim, sungguhnya tidak sepantasnya di muslimin, bagi orang muslim, ayat bala hadiyahkan, yaitu menerima hadiah min ahadin, dari seseorang, min asyrar, nyatanya seorang asyrar, dari orang-orang jelek-jelek, dari orang-orang ahli maksiat, maksudnya dari orang-orang yang tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa, kecuali
illa kecuali liudrin, illa kecuali liudrin karena udur, illa kecuali liudrin karena udur syar'i yang sebangsa salah mutlak secara mutlak. Udur secara salah begini contohnya, kita tidak punya beras, memang mau minjam tidak ada, kita kelaparan, lalu dikasih oleh orang dolim, dikasih oleh orang-orang ahli maksiat, dikasih kita oleh orang-orang fasik, atau dikasih kita beras oleh orang-orang kafir. Berarti kita harus mengambil sekadarnya, itu udur secara syariat. Itu boleh. Kalau memang sekiranya matikah kita, pingsankah kita, boleh kita ngambil hadiah dari mereka tersebut. Kalau memang sekiranya ada udur, alasan yang tidak boleh tidak. Walau kana dalikal qabil min akabil awliya, walau kana dalikal qabil, walaupun ada hal itu dari orang yang menerima, min akabil awliya, dari pembesar-pembesarnya para wali, walaupun hal itu yang menerima, orang yang menerima dari pembesar-pembesarnya para wali, lianal juz'al kerasulunya bagian alladhi, yaitu bagian yasyadul mulka yang menyaksikan ya orang al-mulka kerajaan lil khalqi maring makhluk, ya lil khalqi makhluk kepada makhluk, wa yara dan akan melihat orang al-minnata, yaitu pemberian lahu kepada makhluk, bibabi raiqain, dengan jelasnya pandangan ataupun pendapat, yaduku maka samar masaliki bagi orang yang berjalan di jalan Allah fil maratibi dalam derajat-derajat, wala yazal dan tidak henti-henti fi orang tersebut bilkuliti dengan semuanya. Wahada ada perang ini amrun la yaduku kullu salikin. Wahada ada pun hal ini amrun itu merupakan satu perkara amrunnya itu satu perkara ayaduku yang tidak pernah merasakan kepada satu perkara tersebut kullu salikin, tiap-tiap yang berjalan menuju Allah. Innama kan tapi wa adapun salik li afradin, bagi satu persatu minhum dari orang-orang yang berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bagi orang yang berjalan di jalan Allah, tidak sepantasnya dia seperti itu. Kalau diambil, kan orang itu diuji oleh Allah. Maka apakah ujian tersebut akan merupakan dia dalam perjalanan menuju ke Allah, atau kandas dia di perjalanan? Lain, orang yang menuju ke Allah itu beda pandangannya, beda semuanya beda. Kita memandangnya udah beda, cara bicaranya udah beda, diamnya udah beda, apa yang sering dikatakan berbeda. Itu hadza hukmun jami'il ummah, hal ini hukumnya semua umat. Wa ma kharaja, adapun perkara kharaja yang keluar, perkara andalika dari hal itu, siwan nabi siwan anbiya, selain para nabi, alaih bagi mereka anbiya para nabi, Abdul salatu wassalam, yaitu utamanya salat, rahmat dan wassalami dan keselamatan. Alaihim bagi anbiya Abdul salati, yaitu paling utamanya rahmat, wassalami dan keselamatan, biismatihim, karena dengan dijaganya para anbiya, biismatihim dan dijaganya para anbiya. Lain kalau anbiya, awam itu kita dijaga oleh Allah.
Makanya tidak ada kalau anbiya itu melakukan dosa, tidak ada. Tidak ada anbiya, para nabi itu bermaksiat, tidak ada. Tidak ada, karena imannya dijaga oleh Allah. Imannya dijaga oleh Allah. Kalau orang soleh, ya wong dia bukan nabi, bisa aja, bisa sah saja. Kalau seumpama dia melakukan dosa, andai kata dia melakukan dosa, pandangannya dan lain-lainnya, umpama tangannya, lisannya, wong dia bukan nabi. Ya kalau nabi imannya maksum, positif itu. Tapi kalau selain nabi, dia tidak maksum, artinya dijaga total oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bukan berarti dia orang soleh dia tidak berdosa, bukan berarti orang wali tidak berdosa. Yang tidak ada dosanya cuma para nabi, karena imannya maksum, dijaga, yang artinya maksum, positif, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita diselamatkan dari musibah-musibah, bala-bala, ujian-ujian yang menimpa sama kita, baik ujian zahir ataupun ujian batin. Ujian batinnya itu yang berhubungan dengan hati kita, ujian zahir yang berhubungan dengan pandangan kita. Apakah kita akan terlena dengan pandangan dan keadaan sehingga masuk dalam hati kita? Tidak ada jalan lain melainkan kita banyak istighfar, banyak sholawat, minta perlindungan kepada Allah, minta keselamatan kepada Allah lewat kajian Nabi Muhammad SAW, lewat para awliya, syuhada, sholihin. Makanya semoga kita matinya husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Semoga kita di genggaman Allah. Semoga kita semua di genggaman hidup dan matinya kita ada di genggaman para nabi, anbiya, syuhada, sholihin, wal awliya. Amin Allahumma amin. Semoga kita semuanya sukses, selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Alhamdulillah.